Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini saya menanggapi tuduhan kepada kitab Orang Jujur yang berkata bahwa apa yang saya infokan adalah hoak, kebohongan, kata mereka. Bahkan video yang saya upload beberapa jam yang lalu dengan judul kebusukan Hamas terbongkar saat khutbah oleh khatib, mereka itu jahat. Di situ bagaimana seorang ulama yang bernama Mahmud Al-Abbas yang terus terang dan jujur berceramah di dalam ibadah tersebut mengatakan bahwa Hamas itu memang jahat dan sangat-sangat bidadab. Jadi lewat video itu banyak orang mereaksi, kata mereka itu bukan ulama, tetapi orang Yahudi yang lagi menyamar, kata mereka. Bahkan saya melihat beberapa channel sebelah mereaksi video saya ini, berkata bahwa yang ngomong itu adalah Kristen. Lihat saja, masa iya Islam kok ceramah pakai jas, katanya gitu ya. Lalu mereka membabi buta menuduh saya menyebarkan berita bohong. Dan ya saudara yang terkasih, tahulah mereka dengan leluasa membuat sebuah pernyataan-pernyataan sendiri tanpa ngecek kebenarannya. Ya, saya sampai saat ini ketika melihat sebuah video dan viral, saya pertama-tama itu pasti cek siapa ini orang. Apalagi di zaman internet ini ya. Di zaman internet ini kan zaman keterbukaan, sahabat ya, bukan seperti zaman dulu. Jadi cukup mudah kita untuk mengetahui informasi dari berbagai macam negara. Kalau saudara tidak tahu bahasa Inggris, bahasa Arab, ya tinggal download saja aplikasi terjemahan di Play Store, kan ada. Udah canggih sekarang, sahabat. Nah, saya cek di Google siapa ini orang, saya lihat dalam video itu terdata namanya Mahmud Al-Abbas. Itu namanya. Saya ketik di Google, ternyata benar, sahabat. Beliau ini adalah Mahmud Al-Abbas, penasihat urusan agama. Mahmud Al-Abbas adalah penasihat Mahmud Abbas dalam urusan agama dan Islam. Ia juga merupakan hakim syariah tertinggi di otoritas Palestina. Jadi jelas sahabat yang terkasih ya, bahwa beliau ini bukan sembarangan. Dr. Mahmud Al-Abbas merupakan penasihat presiden Abbas ya. Jadi orang yang benar-benar penting di Palestina dalam urusan agama Islam. Jadi ini orangnya, sahabat. Nah, persis sama ya dengan apa yang tampil di video, jelas sama, sahabat. Di sini juga beliau pakai jas. Jadi kalau saudara berkata kenapa berpakaian orang kafir kok pakai jas, ya tanyalah sama beliau ini, sahabat. Kenapa kok pakai jas? Karena itu kan pakaian orang Kristen, ya tanya saja. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi Dr. Mahmud Al-Abbas merupakan cendekiawan muslim, ulama besar di Palestina. Jadi bukan orang sembarangan yang ngomong itu, sahabat. Bukan kroco-kroco. Jadi dia mengatakan itu benar-benar mewakili hati orang Palestina, melihat kekejaman Hamas, kelakuan Hamas yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri tetapi mengorbankan anak-anak Gaza. Itu sudah saya tunjukkan, sahabat. Siapa yang ngomong itu? Mahmud Al-Abbas. Jadi benar-benar orang penting di Palestina, bukan orang biasa. Tahu ya, sahabat ya. Jadi yang menuduh itu Yahudi, menuduh dia Kristen, konyol, sahabat. Ini Facebooknya nih. Lihatlah Facebooknya. Pantaulah, sahabat, Facebooknya itu. Itu Facebooknya Dr. Mahmud Al-Abbas. Jadi yang dia katakan bagaimana kejamnya Hamas dalam video yang saya upload itu benar-benar dia sendiri yang mewakili rakyat Palestina. Dia sendiri menentang Hamas. Dia berkata Hamas berlindung di balik orang-orang sipil, berlindung di balik rumah sakit, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat rumah-rumah masyarakat. Makanya Hamas melarang Gaza untuk mengungsi. Supaya apa? Supaya mereka bisa berlindung di balik wanita-wanita, di balik anak-anak, di balik rakyat-rakyat sipil itu. Tanggal 7 Oktober itu tiba-tiba Hamas datang secara membabi buta, jahat, tidak beri kemanusiaan, menghabisi bayi-bayi yang lagi menyusui. Saya lihat itu, saudaraku,
Ada di dalam video itu seorang ibu Israel lagi menyusui bayinya. Dia memohon supaya tidak dihabisi nyawanya. Tanpa ampun didor. Di dalam mobil dia habisin sama. Dia lakukan hal-hal kegilaan yang sangat-sangat luar biasa. Bayi disandra, bayi Manula jadi disandra. Itu luar biasa. Saya belum pernah ya melihat ada mafia sejahat seperti mereka ini. Mafia preman saja tidak mau loh menyandra bayi-bayi balita, itu nggak mau sama. Membunuh bayi-bayi itu nggak akan mau, saudara. Saya sering melihat film mafia-mafia Kolombia, mafia-mafia di luar negeri sana, saya sering lihat ya. Mereka itu tidak sampai membabi buta habisin bayi-bayi gitu. Tidak, saudara. Iya, ini memang aduh. Bahkan saudaraku, katanya saya lihat di komen-komen itu, katanya Hamas ini sampai memperkosa wanita-wanita tersebut di hadapan para korban-korban. Sangat biadab, saudara. Itu kan ada saya sematkan komentar di video saya beberapa hari yang lalu kan. Inilah bukti kebiadaban Hamas. Saya buktikan dengan 3 link video. Itu sebenarnya link video yang belum terlalu parah, sahabat. Belum terlalu parah sebenarnya itu. Karena itu kan masih bisa lah ditaruh di YouTube kan. Apalagi video ketiga itu. Ada video-video yang lewat WA itu, aduh. Saya lihat saudaraku, mereka membunuh bayi itu sambil Allahu Akbar. Allahu Akbar katanya. Bayi lagi menyusui. Gimana hati mereka ini ya saudaraku? Entah apa yang merasuki mereka ini, Hamas ini. Makanya ulama ini, Dr. Mahmud Al-Abbas, sangat emosi, sangat berapi-api sekali, berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas ini sungguh perbuatan yang sangat biadab. Makanya kita tidak heran Presiden Palestina Mahmud Abbas juga berkata apa yang dilakukan oleh Hamas tidak mewakili Palestina. Dan beberapa tokoh-tokoh penting di Palestina juga sangat membenci Hamas. Jadi ini penting kita ketahui. Di negeri kita ini banyak orang nggak tahu membedakan mana Hamas, mana Palestina. Mereka nggak tahu, sahabat. Padahal orang-orang resmi di Palestina seperti Presiden Palestina Mahmud Abbas, penasehat tertinggi agama Islam Palestina Mahmud Al-Abbas, mereka sudah terang-terangan berkata Hamas itu biadab, jahat, saudara. Mereka jahat. Mereka itu tidak membela Palestina, tetapi menganiaya orang Palestina, menganiaya orang-orang Gaza. Bahkan mereka lah penyebab pelaku teror buat orang-orang Gaza sendiri, buat orang-orang Palestina sendiri. Mereka itu, saudara. Karena mereka mengorbankan rakyat-rakyat biasa, orang-orang Gaza. Mereka, sementara pemimpin-pemimpin Hamas, kata ulama besar ini, Dr. Mahmud Al-Abbas, berkata, mereka ini justru bersenang-senang di luar negeri sana. Ya. Mereka enak-enak, hidup enak di luar negeri, pemimpin-pemimpin Hamas ini. Sementara kroco-kroconya ditaruh di Gaza, berlindung di balik rakyat-rakyat sipil. Luar biasa, saudara. Yang mereka lakukan sungguh-sungguh sangat tidak manusiawi. Jadi kita di Indonesia ini jangan sampai salah mengerti. Kita anggap Hamas ada Palestina, Palestina adalah Hamas. Ini sesuatu yang harus kita bedakan. Harus kita bedakan. Mana Hamas, mana Palestina. Mana Hamas, mana Palestina. Harus kita tahu, sahabat ya. أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم، وقياداتك أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا، يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أي حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء
إنتاج أنفسهم. Itu saudaraku yang terkasih, saya cuplik sedikit lagi video Dr. Mahmud Al-Abbas yang berkata Hamas itu sangat biadab untuk orang Palestina. Dia tidak membela Palestina tetapi mengorbankan anak-anak, ibu-ibu, wanita-wanita orang Palestina untuk kepentingan perjudiannya. Jadi ulama ini sudah berkata bahwa Hamas itu adalah penjudi. Itu saudaraku. Mereka melakukan pertaruhan penjudian, yang dia pertaruhkan adalah rakyat sipil orang Gaza. Demi kepentingannya mereka korbankan anak-anak Gaza. Jadi jelas sahabat ya, kita tahu yang dilakukan Hamas tidak membela Palestina tetapi menghancurkan Palestina. Nah, begitu sahabat yang terkasih, kita mengetahui semua apa yang terjadi. Jadi apa yang saya beritakan itu bukanlah hoak, kabar bohong yang dituduhkan kepada saya. Jelas ya, saudara sudah lihat bukti-buktinya, tinggal ketik saja, cari saja siapa Dr. Mahmud Al-Abbas, maka saudara akan sangat mudah menemuinya. Nah, kalau saudara juga ada yang berkata, oh dia itu suruhan Yahudi. Bagaimana mungkin dia suruhan Yahudi? Dia juga, saya lihat di Facebooknya, banyak juga menentang Israel, sahabat. Banyak sekali, menentang Amerika pun banyak. Tetapi Hamas pun dia tentang juga, sahabat. Dan sangat berapi-api sekali dia menyampaikan rasa kemarahannya kepada Hamas ini. Yang dia katakan adalah si penjudi itu. Hamas dia juluki si penjudi, sahabat. Dia katakan bukan orang baik. Jadi penting kita ketahui, jika ada yang masih menyanjung-nyanjung Hamas Indonesia ini, marilah bertobat, sahabat. Yang menganggap Hamas pembela agama, marilah bertobat. Mereka bukanlah pembela Palestina. Mari dengarkan apa yang dikatakan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan petinggi agama Islam Dr. Mahmud Al-Abbas yang sudah berterus terang berkata Hamas itu adalah penjudi. Jadi jangan ada lagi yang mengagungkan Hamas ya sahabat di negeri kita. Salam damai, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doakan kedamaian buat Palestina, doakan damai sejahtera, kebaikan Tuhan berlimpah buat Israel. Puji Tuhan, God bless Indonesia, God bless Palestina, God bless Israel. Haleluya. Shalom.